lupa teman-teman subscribe channel Lincah Tim. Luar biasa. Ternyata ada sebuah penelitian, silakan ditampilkan. Ada penelitian yang sangat luar biasa yang ditemukan oleh yang bernama Andrew D. Huberman. Dia adalah seorang neuroscientist Amerika yang mengajar, dia profesor di Departemen Neurobiologi dan Psikiatri tentang Behavioral Science di Stanford University School of Medicine. Nah, ini orangnya dan ini sangat ilmiah. Bukunya itu begitu detail dan ilmiah. Jadi ini bukan karangan-karangan motivator sembarangan, ini betul-betul sangat ilmiah. Jadi ada yang sangat hormon yang sangat mempengaruhi terhadap kesuksesan atau kegagalan seseorang. Menjadi the winner atau the loser seseorang. Menjadi juara atau menjadi pecundang. Hormon itu yang disebut dengan, langsung ikutin ya, belakang langsung, dengan dopamin. Coba sebutkan semua. Ini saya tulis bahasa Inggrisnya, bukan buat sok-sokan atau bikin mempersulit kita. Yang pertama saya nggak sempat mentranslate. Yang kedua biar tahu bahwa saya mengutip dari sumbernya, bukan ngarang sendiri. Bapak Ibu percayalah, saya sangat yakin kalau Bapak Ibu memahami hal ini dan mengamalkannya, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang hebat. Bahkan dikatakan bahwa ini kunci buat para SDM buat membesarkan perusahaan. Kalau para SDM memahami tentang hal ini, tentang dopamin ini, maka perusahaannya akan besar. Ini kunci buat seluruh bidang. Apakah dia atlet, apakah dia seorang saintis, atau seorang pengusaha. Kalau dia memahami cara kerja dopamin ini, maka dia menjadi orang yang hebat. Maka perkenankan pada kesempatan ini saya ingin sekali menyampaikan hal ini. Dan saya yakin sekali hal ini akan sangat bermanfaat buat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, belum. Dopamin ini ternyata adalah membuat kita, makes us, membuat kita ini, yang tadi betul, untuk mengejar sesuatu. Pursue things, build things, atau membangun sesuatu dan create things. Jadi kalau kita ada jiwa yang selalu ingin mengejar, atau membuat, atau berkreasi, hormon inilah yang menyebabkan. Hormon dopamin ini yang menyebabkan. Hormon dopamin yang membanjiri tubuh kita menyebabkan kita kreatif. Menyebabkan kita tahan banting. Menyebabkan kita terus pantang menyerah untuk mencapai tujuan. Nah, begitu maksudnya. Lanjut. Jadi bahkan dikatakan dopamin ini adalah sukses itu bergantung seberapa banyak dopamin yang kamu rilis, kamu keluarkan dalam hari-hari kita, dalam minggu-minggu kita, dalam tahun-tahun kita. Jadi dia mengatakan, tapi ya jangan dibenturkan dengan keyakinan iman kita ya, ini ilmiah. Bahwa orang yang sukses itu yang dopaminnya berkelimpahan, yang tubuhnya terus merilis dopamin. Maka bagaimana caranya? Ini saya persingkat saja karena bukan ini nih saya rasa penting, maka saya sampaikan. Terus lanjut. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, coba kita renungkan. Ada orang-orang yang defisit dopamin. Defisit artinya apa? Kekurangan dopamin. Maka ini saya sempat terjemahkan, orang yang defisit dopamin, mari kita melakukan muhasabah pada diri kita. Secara konstan memanjakan dirinya dengan menonton film, browsing sosial media, dia menganggapnya browsing Facebook, browsing itu hal yang positif, YouTube dan sebagainya, game online, dan terjebak pada makanan-makanan yang terutama full kalori. Karena orang stres itu akan cenderung suka dengan kalori. Jadi kalau sukanya udah karbohidrat, roti dan sebagainya, itu tanda-tanda otaknya itu memang butuh kalori. Karena penelitiannya ada pada tikus. Ada tikus yang dopaminnya diminuskan, dia tetap merasa nyaman ketika diasupi kalori.
maka tubuhnya akan mencari kalori. Tapi kalau orang yang sudah cukup bisa mengurangi kalori, tanda-tanda bahwa otaknya itu cukup dopaminnya. Tidak bahagia, stres, tidak punya motivasi dan keinginan, yang ujung-ujungnya adalah mager, malas gerak. Ya, lanjut. Semoga kita tidak termasuk yang defisit dopamin. Tapi kalau memang iya, akui lebih dahulu saat ini. Jangan-jangan saya ini defisit dopamin. Dan bagaimana caranya agar kita bisa mengalirkan tubuh kita merilis dopamin yang banyak. Ada kuncinya, ada key-nya bagaimana dopamin ini ternyata Bapak Ibu sekalian, agar berkelimpahan dalam tubuh kita. Yang dari hasil penelitian, ini kata kunci, diingat-ingat, adalah pursuit award. Dopamin itu berkelimpahan ketika kita mengejar satu mimpi, mengejar satu capaian, mengejar satu keinginan. Maka begitu kita antusias, dopamin itu akan mengalir keluar. Kita menjadi, darah kita akan mengalir, menghasilkan energi. Otot-otot kita akan siap untuk bergerak. Paru-paru kita kemudian akan menghirup udara oksigen lebih banyak lagi. Dan dia menjadi orang yang tidak mudah lelah. Bahkan bisa tahan sakit dalam menempuh ujian. Ketika dopaminnya sudah mengalir. Dan kata kuncinya bukan pada award-nya. Saat ini award. LED adalah award. Bukan pada award-nya. Karena nanti akan dijelaskan bahwa justru award ini, kalau salah menempatkan, dia akan menurunkan dopamin. Tapi kuncinya ada pada pursuit-nya. Ada pursuit-nya artinya apa? Pada proses mengejarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ada proses mengejarnya. Nah, di sini coba mundur sedikit, ada hal yang penting disampaikan. Mundur lagi. Nah, di sini ya. Ternyata dopamin ini keluar atau tidaknya, rilis atau tidaknya, defisit atau berkelimpahannya, itu semua terjadi unconscious. Terjadi di bawah alam sadar. Tapi menariknya, kerennya adalah kita bisa membuat pengeluaran dopamin ini secara sadar. Jika kita tahu caranya. Maka tadi si pengarangnya ini, Dr. Huberman ini mengatakan bahwa ya ini disebut dengan brain hack. Brain hack. Apa brain hack? Hack buat otak. Otak kita ini ibaratnya komputer, dihack agar bisa berperforman lebih hebat lagi. Nah ini brain hack ini. Saya yakin insya Allah kalau sudah tahu ini semua, Bapak Ibu akan jauh menjadi lebih hebat. Nah, orang yang defisit dopamin dia akan mager, bahan, dan banyak scroll sosial media dan seterusnya. Oke, lanjut ke yang tadi yang pursuit award, bahwa intinya kunci dopaminnya pada pursuitnya, bukan pada awardnya. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mengantri, di buku tadi dijelaskan, ada orang yang mengantri roti. Antriannya panjang karena orang kelaparan. Perhatikan, ketika dia punya award tadi adalah roti. Awardnya roti. Ada orang begitu bersemangat ngantri. Saya ingat saya sholat di Masjid Baitul Salam di Bilimun. Itu setiap kali habis sholat Jumat, ada dibagi-bagi makanan. Itu ngantri orang. Ngantri orang. Nah sebagian orang mengatakan, ngantrinya panjang, saya malas ngantri. Lihat bahwa Bapak Ibu sekalian tergantung kepada award-nya. Bagaimana persepsi dia kepada award-nya. Kalau dia fokus kepada award-nya, apapun yang dia lakukan, dia akan tempuh. Tapi ada orang fokus pada masalahnya. Males ngantri. Nah itu fokus pada masalahnya. Nah menariknya Bapak Ibu sekalian, ternyata yang asik itu justru ketika ngantri tersebut. Ketika ngantri ketemu teman, ngobrol dan lain-lain. Nanti kita akan kaji bahwa ini adalah bagian dari sukses yang disebut dengan suka proses. Para leader kita menyampaikan tentang suka proses, suka proses, suka proses. Tapi bagaimana menimbulkan orang betul-betul suka pada proses itu pertanyaannya. Itu yang susah. Nah di sini ternyata dijawab dengan sangat gamblang. Lanjut.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini ini berkaitan dengan acara kita saat ini. If you want to have repeated wins, kalau kamu mengharapkan kemenangan yang terus-menerus, kemenangan yang berulang-ulang, perhatikan di sini. The celebration has to be less than the pursuit. Selebrasi kemenangannya harus lebih sedikit atau kurang dibandingkan proses pengejarannya. Saat ini kita melakukan celebration saat ini Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata award itu justru mengurangi dopamin. Sehingga yang menjadi masalah adalah ketika seorang kolet, dia kemudian menjadi LED, dia celebration dengan inaugurasi ini. Sudah, ternyata saat itulah kemudian dopaminnya menurun dan mengalami defisit. Ketika dia tidak tahu hacknya, tidak tahu kuncinya, maka yang terjadi apa berikutnya? Pulang dari inaugurasi ini, dia defisit dopamin yang berarti dia tidak punya keinginan mengejar lagi prestasi yang selanjutnya. Itu yang terjadi, karena secara kimiai tubuh, secara hormonal memang demikian. Sehingga yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah kita ini harus selalu punya target award yang baru. Kita harus punya impian yang baru. Barulah tubuh kita ini akan menginstruksikan hormonal, dan hormonal ini akan menginstruksikan kepada seluruh komponen tubuh, darah, jantung, udara, otot-otot semuanya buat bergerak. Karena ternyata yang namanya dopamin ini adalah sepupu dari adrenalin. Dia akan mampu memerintahkan kepada adrenalin itu untuk kemudian apa? Karena adrenalin inilah yang memerintahkan seluruh tubuh kita buat bergerak, buat tahan panting, buat kerja keras, dan seterusnya. Dengan proporsi yang pas. Karena adrenalin yang berlebihan berbahaya. Tapi manusia tanpa adrenalin, kita tidak akan mampu berkreasi apapun. Lanjut. Nah, perhatikan. Celebrating the win. Merayakan kemenangan. More than the pursuit actually set you up for failure in the future. Nah, kalau kita selebrasinya ini berlebihan, maka ini bisa membahayakan dan bisa mengakibatkan kita mengalami kegagalan di masa yang akan datang. Dan ini bisa menimbulkan sesuatu yang disebut dengan dopamine reward prediction error. Maka yang menjadi masalah adalah ketika sudah mencapai target satu tujuan, kita selebrasikan dengan sangat luar biasa. Pertanyaannya boleh atau tidak kita selebrasikan? Di situ dijawab next. Lanjut. Dijawab bahwa ya kita harus menyesuaikan selebrasi kita ini. Bahkan kamu bisa bikin selebrasi party, pesta selebrasi yang terbesar di dunia. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita tetap memandangnya santai saja. Bukan terobsesi, bukan sampai gila, maniak, ya sampai kemudian akhirnya ternyata hal tersebut bisa menghabiskan dopamin kita. Kita tetap tawadu, tetap rendah hati, dan yang paling penting saat ini adalah kita tetap harus sangat mengoptimalkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini bukan kemudian materi ini berarti kita nggak boleh selebrasi, boleh. Tapi ingat bahwa justru ketahuilah selebrasi ketika pencapaian award tadi itu justru secara hormonal mengurangi dopamin. Maka kita boleh relaks 2-3 hari agar bandul dopaminnya kembali balik, tapi kita harus punya sesuatu yang meningkatkan dopamin lagi. Sehingga kita mengejar lagi. Kita harus punya impian lagi berikutnya. Dan dopamin Bapak Ibu sekalian sangat berhubungan dengan kebahagiaan. Kenapa kemudian kita sudah mencapai suatu tertentu, tapi kemudian malah kebahagiaan hilang? Nah, karena dopaminnya defisit. Perhatikan bahwa banyak sekali, contohnya kemarin kita nonton bola, FIFA World Cup. Kebanyakan setelah mencapai juara, tahun berikutnya hilang sampai beberapa tahun. Ini dijawab secara hormonal. Karena orang yang selebrasinya melebihi dari pursuitnya,
maka dia akan kehilangan dopamin tersebut. Ketika dopamin defisit, adrenalin defisit, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan champion yang dia pegang. Oke, lanjut. Dopamin ini berhubungan dengan sepupunya yang disebut dengan epinefrin, dan dia adalah adrenalin. Adrenalin inilah yang berfungsi kita untuk mencapai sebuah tujuan, mencapai sebuah cita-cita. Lanjut. Nah, setiap kali kita punya cukup dopamin, kemudian kita mengejar. Cirinya Bapak Ibu punya dopamin apa? Bapak Ibu nggak bisa diem. Pengennya PCA, pengennya keluar, pengen nemuin orang, pengen nemuin mitra-mitra, pengen bikin home sharing. Itu dopamin. Berarti dopaminnya lagi mengalir itu. Kita lagi punya plenty atau a bunch of dopamin. Punya dopamin yang berkelebihan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita belum ada rasa tersebut, hari-hari kita masih datar-datar saja, kita masih banyak mager, sadari itu defisit dopamin. Dan ketika defisit dopamin, sadari bahwa justru kita kehilangan kebahagiaan. Kita kehilangan joy of life, menikmati kehidupan. Karena menikmati kehidupan ini justru ada ketika kita masa mengejar sampai kita mencapai sebuah kemenangan. Begitu mencapai sebuah kemenangan, dopaminnya turun. Grafiknya turun, sadari hal tersebut. Bapak Ibu harus mencari kemudian another award yang lain lagi untuk kita mencapainya. Itulah alhamdulillah di HNI ini, di kita ini, peringkatnya banyak. Ada yang kita kejar lagi. Ada yang kita kejar lagi, ada yang kita kejar lagi. Tapi jangan salah, orang semakin tinggi mengejar, dia akan semakin menemukan hakikat kehidupannya. Sehingga pada saatnya nanti, ultimate goal yang dia kejar, award yang dia kejar adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang sebelumnya adalah, yang dia kejar adalah bagaimana menjayakan umat bangsa dan negara ini. Bagaimana menolong orang lain, memberikan manfaat kepada banyak orang lain. Bapak Ibu, secara jujur saya mengatakan, saya dan juga insya Allah banyak di antara kita, hari-hari bangun dengan penuh semangat. Kita nggak bisa diem, kita merasa kalau waktu terbuang sayang. Yang kita pikirkan bagaimana terus membesarkan HNI, bagaimana membesarkan HNI. HNI harus menjadi kebanggaan, HNI harus bisa berkompetisi mengalahkan pesaing-pesaingnya. HNI harus hadir memberikan manfaat yang jauh lebih banyak lagi. Kita belum puas dengan kondisi saat ini. Itu artinya dopamin kita berkelimpahan. Saya ingin kita semua punya dopamin yang berkelimpahan. Maka nggak ada di antara kita yang tidak punya target. Yang hanya puas dengan kondisi saat ini. Saya lihat saja cukup. Maka Anda akan mendapatkan kesengsaraan dalam hidup. Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, karena secara ilmiah pun bisa dijelaskan dengan pengetahuan tentang hormon. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, sukses adalah bagaimana kita secara kontinu mencari dan mengejar. Karena mencari dan mengejar itulah yang disebut dengan reward kita. Bukan awardnya, bukan tujuannya, bukan setelah jadi LED-nya, bukan setelah jadi sapirnya, bukan setelah jadi platinumnya, bukan. Tapi seeking and pursuing-nya itu yang kita cari Bapak Ibu. Sehingga hidup kita ini akan menjadi luar biasa, produktif, dinamis, dan bahagia. Kebanyakan orang berpikir bahwa reward-nya itu adalah ketika mencapai garis finish. Kebanyakan orang begitu. Barangkali kita pun demikian juga saat ini. Bahwa reward kita adalah setelah menjadi LED. Tidak, bukan itu. Bongkar pikiran kita. Kalau Anda ini menganggap menjadi LED adalah finish line, Anda salah. Kita akan terjebak justru pada hal yang sangat mengecewakan dalam hidup kita. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Tapi the key, kuncinya adalah jalan untuk mendapatkan finish itulah kuncinya. Bukan finish lainnya. Dan bagaimana kita bisa terus melangkah kepada end zone. Capaian yang lebih besar lagi. Tapi ingat, ternyata there is no end zone.
Tidak ada garis akhir. Garis akhir kita adalah nanti ketika kita meninggal. Ya waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Itulah. Sehingga tidak boleh ada seorang mukmin, seorang muslim yang kemudian letoy, loyo, mager dan seterusnya. Justru itu akan merugikan diri kita. Maka Bapak sekalian, semua dari kita ini harus punya target, punya award yang kita kejar, reward yang kita kejar ke depan lagi. Anda semua harus punya dan kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Next. Nah, many people rise and crash. Jadi banyak orang naik, jatuh. Kenapa? Karena nggak memahami kerja dopamin ini. Tapi kita sekarang sudah tahu kontrol your dopamin. Kita jadikan tubuh kita ini mengalir dopamin dengan banyak. Caranya bagaimana? Harus ada yang pursue. Harus ada yang kita kejar. Harus ada yang kita raih setiap saat. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat kita punya target yang lebih lagi dibandingkan sekarang. Nah, insya Allah kalau semuanya sudah demikian, kita menjadi orang-orang yang produktif dan luar biasa. Dan kita yakin, 2003 be the winner. Buat HNI, buat diri kita, buat semuanya, buat keluarga kita, itu akan menjadi kenyataan.